Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan. Mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Dr. Suhaimi SPD MPD. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama, Bapak Amir Saripudin. Yang kedua, Bapak Muhammad Fajar Firdaus. Yang ketiga, Bapak Roni Arifin. Yang keempat, saya sendiri, Rifki. Yang kelima, Bapak Rizky Pratama Putra Perkasa. Yang keenam, Bapak Wais Al-Karni. Materi analisis kebijakan pendidikan kejuruan ini terbagi menjadi 4 submateri. Submateri pertama ada pengertian analisis kebijakan pendidikan kejuruan. Sub ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, pengertian analisis kebijakan pendidikan. Yang kedua, pengertian pendidikan kejuruan. Untuk submateri kedua ada implementasi kebijakan pendidikan kejuruan. Submateri ketiga model kemitraan di bidang pendidikan kejuruan. Dan submateri terakhir kebijakan pendidikan sistem ganda di SMK. Untuk 4 submateri tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari kelompok 2. Baik, pada bagian yang pertama ini, saya Rizky Pratama Putra Perkasa akan menjelaskan mengenai pengertian analisis kebijakan pendidikan kejuruan. Pengertian analisis kebijakan pendidikan kejuruan terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengertian analisis kebijakan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengertian pendidikan kejuruan. Untuk pengertian analisis kebijakan pendidikan merupakan suatu prosedur berpikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Paling tidak sejak manusia mampu melahirkan dan memelihara pengetahuan dalam kaitannya dengan tindakan. Beberapa ahli memiliki pengertian yang berbeda dalam mengartikan analisis kebijakan. Kita ambil satu contoh yaitu milik Patton. Analisis kebijakan adalah suatu rangkaian proses dalam menghasilkan kebijakan. Oke, berikutnya kita berlanjut ke pengertian pendidikan kejuruan. Menurut Rupert Evans 1978 mendefinisikan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang pekerjaan lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, atau lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk pelaksanaan jenis pekerjaan tertentu. Dari definisi di atas dapat disimpulkan, pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki lapangan kerja. Demikian untuk sesi pertama ini, kita berlanjut ke sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan pendidikan kejuruan. Secara singkatnya, saya akan menjelaskan 7 kriteria yang harus dimiliki pendidikan kejuruan. Yang pertama,
orientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja. Yang kedua, adanya dukungan masyarakat. Dan yang ketiga, memerlukan sarana prasarana yang memadai. Yang keempat, kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja. Yang kelima, tolak ukur keberhasilan tidak hanya terbatas di sekolah. Dan yang keenam, fokus kurikulum pada aspek-aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif. Dan yang terakhir adalah justifikasi khusus pada kebutuhan nyata di lapangan. Baiklah, itulah tadi 7 kriteria yang harus dimiliki pendidikan kejuruan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 2 pada hari ini. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai model kemitraan di bidang pendidikan kejuruan. Dalam era globalisasi dan informasi, kemampuan SDM dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita sebut dengan iptek bukan hanya merupakan kebutuhan, tetapi sudah menjadi keharusan apabila bangsa Indonesia ingin berperan dalam persaingan global. Dan selayaknya harus segera disikapi dengan program yang berorientasi pada percepatan peningkatan mutu pendidikan atau kualitas SDM. Indonesia yang salah satunya melalui program kemitraan antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan dunia usaha, serta industri dalam rangka terlaksananya link and match atau keterkaitan dan kesepadanan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri sebagai upaya nyata untuk mewujudkan dan membangun suasana sinergis dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing dalam era globalisasi. Jadi, model kemitraan pendidikan kejuruan dengan dunia usaha melibatkan setiap stakeholder kunci dengan memegang prinsip dasar kemitraan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Adapun implementasi kemitraan meliputi aspek pengelolaan sumber daya pendidikan, pelaksanaan program pendidikan, dan penyerapan output pendidikan kejuruan. Dalam model kemitraan juga menekankan pentingnya monitoring, serta evaluasi dan tindak lanjut program kemitraan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Nama saya adalah Amir Saripudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pendidikan sistem ganda di SMK. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan pendidikan sistem ganda atau disebut dengan dual system. Sistem ini berusaha mengintegrasikan antara kepentingan dunia pendidikan dengan dunia industri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK. Jadi nantinya anak-anak sekolah SMK itu mempunyai pengetahuan dan juga keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja, sehingga mereka pada saat lulus nanti
sudah siap untuk masuk dunia kerja. Ada dua cara yang akan dilaksanakan atau menyinkronkan sistem dan program pendidikan yang diperoleh yang akan masuk ke perusahaan. Yang pertama adalah formulasi. Program pendidikan sistem ganda ini mengacu pada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 323-U/1997 tentang penyelenggaraan pendidikan sistem ganda pada sekolah menengah kejuruan. Yang kedua adalah implementasi. Program ini pada dasarnya merupakan program pendidikan yang dilakukan di dua tempat, yaitu di sekolah sebagai sarana untuk menempuh pendidikan atau teori, penguasaan teori yang dilakukan oleh siswa-siswi, kemudian juga praktek di lapangan atau di tempat-tempat usaha atau industri, terutama industri-industri yang sudah menjalin kerjasama dengan sekolah untuk praktek kerja siswanya. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah menjelaskan materi analisis kebijakan pendidikan kejuruan. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.